ketemu lagi nih Ya, sama balik aku lagi. Pinat. Aku Ona, komandan pasukan Goya. Wow, kali ini kita bakal ngobrol. Sama siapa? Ada cewek cantik, Ngalahin nih kayaknya. ya pasti. Tapi Siapa? kita kali ini ada cewek cantik dari Blitar. Wih, dari Blitar. Kita pernah undang dia di Panggung Rakyat Salatiga. Oke, baiklah. Nggak sabar nih. Pasti penasaran banget tuh pastinya. Siapa nih? Siapa kan dia? Kita bakal ngobrol sama Kak Hana Monina. Oke, baiklah. Ini yang nggak bisa kita tahan-tahan Nah, itu nih dia. dalam opening kita yang panjang ini. Kita langsung aja kali ya. Iya, langsung. Kita udah kesambung sama Kak Hana Monina. Halo Kak Hana. Halo. Hai, adem bener. Lagi di mana Kak Hana? Ini lagi di rumah aja sih. Lagi di rumah sendiri kah apa? Enggak sih, sama orang tua sama adik juga. Oh, kirain. Lagi nggak ada kegiatan nih Kak untuk hari ini? Ini lagi nggak ada kegiatan sih, soalnya juga kuliah online-nya lagi off, terus lagi nggak ada nyanyi juga. Oh, oke. Ini kan lagi off gini, kegiatan sehari-harinya ngapain nih biasanya nih? Kalau kegiatan sehari-hari sih biasanya kalau kuliah online, terus kalau bikin video klip, terus bikin konten di YouTube, itu aja. Oh, ada yang menarik, ada yang menarik. Berarti masih baru nih, masih hangat, baru bikin video klip nih ya untuk Kak Hana ya? Iya sih, masih baru. Tapi nanti kita bahas di belakang, jadi biar bisa tambah seru gitu, Iya, makin atau penasaran. Ya. Kita bisa nyanyi nanti sedikit. Ya, oke. Nah, hobi Kak Hana ini apa sih? Hobi Ya, jalanin hobi gitu di sehari-hari gitu. dari hobinya sih aku nyanyi, pasti itu hobi yang pertama, karena sekarang juga hobinya udah menjadi pekerjaan juga nyanyi. Terus sama hobinya olahraga, renang. Terus sama hobinya jalan-jalan. Luar biasa banget Ada olahraga, ada traveling, Ya. ada nyanyi. Ya. Nah, bentar nih. Mm-mm. Nyanyi kan perlu latihan tuh. Iya. Bener nggak? Latihannya di mana? Jadi mama aku itu guru les vokal, jadi dia bisa ngajarin aku sendiri nyanyi. Jadi di rumah tuh yang ngajarin juga mama. Oh, mama guru Iya. les vokal. Enak ya? Ya enak. Tapi tempatnya di rumah kah atau di studio gitu Punya studio sendiri? atau punya tempat tersendiri gitu? Enggak sih Kak, di rumah aja, soalnya ini kan baru pindah ke rumah sini. Yang dulu ada studionya, tapi yang sini belum jadi sih studionya. Oh, gitu. gitu. Tapi kan kebiasaannya penyanyi ya, Iya. latihan nyanyi tuh kan kadang kalau nggak di kamar, ya di kamar pribadi, di kamar Ya. mandi gitu Kalau kan, aku sambil sih nyanyi. kayaknya olah vokal aku di kamar mandi. Nah, kalau Kak Hana nih di mana tuh? Di kamar sih Kak, soalnya kalau di kamar mandi itu takut. Loh, Loh, takut kenapa? kenapa takut? Enggak sih, itu katanya kalau di kamar mandi itu nyanyiin setan, jadi kan aku takut. Oh, Bukannya Iya kan, kalau kita nyanyi di lama-lama di kamar mandi gitu loh. Jadi Wah. latihannya di kamar aja. karena biasanya kan kalau dia nyanyi di kamar mandi tuh Suaranya jadi lebih bagus. enggak kayak juga berasa sih. Suara lagi aslinya aja gitu kayak Lagi aku konser. nih. Iya, lagi konser bener. Iya, soalnya kan lagi gema banget. Iya. enak. Iya. Siapa tahu ada yang apa ya, dapat inspirasi kan biasanya Nah. juga di situ. Biasanya apapun inspirasinya kita iya. dapetin di situ nih. Tapi sebelum sebelum tambah lebar nih, kita mau tanya juga nih. Tadi kan ada olahraga tuh, kita sempet ada renang ya? Iya. Ada hobinya renang, terus juga traveling ya? Jalan-jalan gitu? Kayaknya kalau untuk traveling semua sih, semua Iya, cewek ya. Aku pasti. juga termasuk nih, Semua hobi cewek aku suka. traveling. Tapi Di lebih mall suka juga nggak sih? Soalnya aku juga suka ke mall. Iya, tapi Aduh. kayaknya aku suka ngapain sih ke mall kalau nggak ada yang dibeli, iya nggak sih? Oh iya Ah, sih. enggak, bukan yang ada di. Tapi kalau misalnya itu kan pertanyaan cewek. Iya. Tapi kalau laki-laki pertanyaan adalah kalau ke mall ada gandengannya apa enggak nih? Nggak Nah, ada dia sama senyum-senyum. teman-teman. Semuanya Hah? sama temen-temen sama-sama jomblonya jalan-jalan.
Oh alah, berarti ini bentar. jomblo. Sama-sama jomblo. Berarti Oh, Kahana jomblo, ini jomblo apa ya? Akhir jangan kita bahas lagi deh, kayaknya bahaya kalau dilanjutin nih. Nggak kuat iman kayaknya gitu. Oh iya, tadi ngebahas tentang berenang nih. Iya Ya. berenang. Mm-mm. Karena kan lagi kegiatan kayak gini kan pandemik ini udah nggak pernah berenang sih orang-orang kayak serem juga ya kalau itu. Nah, terakhir berenang sih kapan sih Kak? Terakhir berenang. Iya. Itu sih ya waktu berapa bulan, udah hampir 6 bulan lebih nggak berenang karena pandemi ini sih. Soalnya kan juga nggak ada yang buka. Sebenarnya ada yang buka tapi kayak masih takut gitu loh. Air kan penyebarannya dengan adanya wabah ini kan penyebarannya kalau lewat air, lewat apa itu kan tambah serem, tambah cepet. Jadi nggak dulu. Iya, pasti. Betul Kak, kalau bisa memang sih lebih baik dihindari. Emang kan namanya juga hobi gitu kan, tapi lebih baik Iya, buat dihindari kesehatan juga. lebih baik menjaga kesehatan kita kan, gitu kan. Nah, buat sahabat RTV atau fansnya Kahana, pasti pengen tahu nih Kahana ini pernah ikutan kejuaraan renang nggak sih? Katanya kan renang itu jadinya hobinya Kahana kan. Nah, tapi Kahana ini pernah nggak sih mengikuti kejuaraan renang? Kalau aku enggak sih, karena cuma buat hobi, karena senang juga. Buat kesehatan itu bagus, buat nambah tinggi badan. Kalau dulu sih ya, buat nambah tinggi badan. Terus jadi suaranya itu, kalau buat penyanyi ya, itu nafasnya bisa panjang gitu sih. Kalau buat aku gitu, buat latihan. Buat sekali latihan aku pernapasan ya? Pernapasan sama buat ini sih, ninggiin badan aja kalau aku. Ninggiin badan, tapi kalau kita nih masih bisa nggak ya tinggi? Itu aku Kayak sih nggak mungkin ya. itu dari kecil karena biar tinggi gitu, maksudnya mama aku. Oke, siap. Nah, tadi kita udah bahas tentang hobi, tentang kegiatan di rumah. Yes. Kayaknya buat teman-teman sahabat RTV ini belum tahu apa sih bakat terpendamnya dari Kahana. Selain menyanyi tapi ya. Masak, kan lagi nih banyak lagi in, Min. Masak. Kalau aku sih masak itu nggak terlalu bisa. Kalau bakat terpendamnya apa ya? Bakat terpendamnya tuh aku bisa main musik. Dan itu otodidak sih, aku bisa main gitar, dan piano. Main instrumen gitu? Main instrumen Iya, alat bisa. Gitar apa tuh? sama piano sih. Tadi aku barusan aja main kecruk. Tahu kecruk nggak sih? Kecruk? Bukan, suling bukan? Enggak, kecrek. Kecrekan. Kecruk itu yang kayak gitar kecil gitu loh. Oh, kentrung, ukulele. Oh iya. Kalau di musik keroncong biasanya juga ada ya musik apa kencung ya. Nah, buat sahabat RTV nih, kayaknya boleh nggak sih Kak kita nanti Kahana ini sambil nyanyi sambil mainin alat musiknya nih buat sahabat RTV biar penasaran, makin penasaran juga. Boleh, tapi nanti kita lihatnya di akhir. Pasti. Biar tambah penasaran tuh, kita tumpukin gitu. Iya. Ya kan? Nah, tadi udah bilang nih katanya masak nggak terlalu bisa juga. Nah, yang disuka sama nggak disuka itu apa sih? Momen apa yang bikin Kahana suka nih sama nggak suka juga apa sih? Momen yang kayak gimana Kak maksudnya? Maksudnya kayak di rumah nggak sukanya ngapain? Misalnya, aku nggak suka cuci piring tapi aku Iya. sukanya gosok misalnya. Terus aku nggak suka masak nih tapi aku sukanya Makan. bikin dessert dan lain-lain gitu kan. Iya, kayak Kalau gitu. aku, Apa tuh kalau boleh tahu? Nggak sukanya di rumah karena PSBB ini. Bukan PSBB apa, karena adanya wabah ini tuh nggak sukanya di rumah itu, jadi nggak bisa main, nggak bisa Nongkrong. ketemu teman-teman, jadi kayak kesepian gitu di rumah. Tapi sukanya aku jadi lebih bersih, lebih tertata sih kamarnya. Biasanya Kita bisa kok datang ke rumah gitu buat ngeramein. Diana? Nah, Kita bisa. Kita bisa datang kok buat ramein. Ya ditunggu ya kalau. Ini banyak kok orang-orang di belakang kita banyak. nah biasanya kan katanya Kahana ini kesepian. Biasanya cewek-cewek itu Wow. di era pandemik ini nonton film. Ya, aku suka banget nonton Drakor Kalau untuk tuh. Kahana ini sukanya film di genre Aku apa sih? genrenya Drakor atau horor atau horor. apa Aku nih? suka banget sama horor sih.
drakor juga suka. Horor, tapi nyanyi di kamar mandi takut. Apa? Iya. Jadi aku tuh lucu. Sukanya itu Loh. nontonnya horor, suka yang berbau-bau mistis. Jadi aku tuh penasaran banget, tapi takut kalau kemana-mana. Jadi kalau habis nonton horor itu aku nggak mau tidur sendiri, pasti tidurnya sama adik. Ke kamar mandi juga nggak berani. Jadi kayak gitu. Tapi aku sukanya sama horor. Loh, kok gitu ya? Bisa ya? Wah, bahaya tuh. Oke, setelah ini kita bakal ngobrol lagi nih. Kita Buat lanjut sahabat lagi. RTV pasti lebih penasaran, tapi jangan kemana-mana. Iya. Kita bakal tampil ini. Ada cuplikan. Buat teman-teman yang belum tahu Kahana, ini dia cuplikannya. Tadi kita udah lihat nih Kahana itu seperti apa, manggung di panggung karirnya di mana, kita bakal lanjut lagi nih bincang-bincang sama Kahana. Oh, kita kayak bahasnya lebih deep lagi nih. Iya. Soal apa kayak itu? Nah, tentang perjalanan karirnya Kahana ini menjadi penyanyi tentunya. Bisa. Oke, kita mau tanya sebelumnya nih, kita awal aja ya, awal aja. Ya. Kenapa penyanyi dangdut? Itu dulu. Jadi gini sih, nyanyi dangdut itu masih belum lama. Jadi aku dulu itu penyanyi pop. Jadi pop barat. Jadi aku suka kayak lomba awal mamaku tahu kalau aku ada bakatnya itu waktu TK kalau nggak salah. Jadi mamaku itu kan suka ngajarin nyanyi, ngajarin joget. Aku itu bisa nyanyi. Kok didengerin mamaku, aku itu nggak fales ya nyanyinya. Nah terus waktu ada lomba di TK itu kayak mewakili sekolah gitu loh biasa. Waktu dulu anak gitu, aku mewakili sekolah aku dan ternyata aku juara 1. Nah dari situ mamaku, oh bisa nyanyi nih. Jadi aku seiring berjalan waktu, seiring tambahnya usia, aku ikut lomba-lomba kayak biasa kayak di mall-mall gitu kan ada ya kak, lomba-lomba nyanyi, kayak gitu. Terus akhirnya SD wakilin sekolah juga sampai ke provinsi, terus SMP, SMA. Nah SMP kelas 3 ini aku ikut SMP kelas 2 atau kelas 3 lupa sih. Aku ikut Indonesian Idol. Iya. Ikut Indonesian Idol? Iya, masuk 50 besar gitu sampai ke Jakarta sih. Udah di karantina juga di sana. Berarti Kahana ini dari kecil udah menjadi hobinya menyanyi, terus disalurkan dengan orang tuanya karena ibunya itu seorang guru vokal. Sebenarnya ini ibaratnya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya kayak gitu. Nah terus soalnya kan ini turunan dari mama kan? Apa? Turunan dari mama kan? Iya turunan dari bakat mama. Ya. Nah jadi setelah ikut itu masuk 50 besar, aku ikut itu umurnya 16 tahun. Jadi mau pemilihan 25 besar kalau nggak salah itu nggak masuk karena umur aku masih 16 tahun. Itu jadi waktu gugur di umur 50 besar. Oke. Terus nah gimana kak? Terus pulang kan, setelah itu kan pulang, terus ikut lomba-lomba kayak biasa lagi. Terus itu kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 itu mamaku nyuruh aku jadi coba deh ikut lomba dangdut. Aku tuh udah nggak mau lah, soalnya aku nggak suka juga, aku nggak bisa lagu-lagunya. Aku kira dangdut tuh dulu yang kayak konvensional yang kayak lagu-lagu yang meliuk-liuk gitulah, aku kan nggak bisa. Iya. Cengkok-cengkoknya gitu ya. Nah terus akhirnya aku nggak mau ikut lomba, terus dipaksa sama mama aku. Akhirnya aku ikut lomba dangdut. Akhirnya aku juara 1, terus dihadiahin rekaman dan dari situlah perjalanan nyanyi aku dangdut dimulai. Wih, cakep. Nah, tapi ada fakta menarik, tapi nanti kita di pertanyaan berikutnya, oke? Kahana ini setelah berkecimpung di dunia dangdut nih, pasti memutuskan ya udah deh, aku aja jadi penyanyi dangdut aja. Pasti punya idola dong. Punya dong, pasti banget. Iya. Nah, siapa tuh? Siapa tuh? Idolanya yang menginspirasi Kahana ini siapa sih kalau boleh tahu? Kak Via Valensi, soalnya lagu-lagunya itu loh. Jadi lagu-lagunya itu ada, dia nggak terlalu dangdut,
dan ternyata Ya. update gitu loh. Jadi aku, ini nih yang menginspirasi aku nyanyi dangdut sampai sekarang, maksudnya. Oh ternyata aku juga cocok juga ya terjun di dunia dangdut gitu sih. Soalnya dulu sempat insecure, soalnya nggak bisa lagu-lagu dangdut yang kayak yang meliuk-liuk itu nggak bisa. Cengkok gimana gitu Sekarang kan. pun masih belajar sih, gitu. Tapi berarti bagus nih punya idolanya atau punya sumber inspirasinya tuh dari Kavia Valen. Ya, karena dia juga memang sih lagunya Kavia Valen itu terdengar dangdut, tapi ini ada popnya juga nih, benar. Iya, jadi kayak pop dangdut ya. Iya. Oke, itu bagus sih. Iya. Banyak belajar. Nah, Masih buat belajar sahabat sekarang. RTV sama fan-nya dari Kak Hana, mereka tahu nggak sih Kak persiapan Kakak sebelum manggung itu seperti apa? Kalau persiapan sebelum manggung itu nggak ada sih aku apa yang persiapin, mungkin ya cuma persiapin baju mungkin. Kalau aku tuh kan jadi suka minum es, aku penyanyi yang suka minum es, tapi kalau ada jadwal nyanyi ya umpamanya besok nyanyi, berarti 3 hari sebelumnya itu aku udah stop minum es, stop minum gorengan gitu sih kalau. Suka minum es gitu. Nah, tapi kalau manggung bawa tim sendiri atau gimana gitu? Kan biasanya kalau misalnya penyanyi kalau manggung tuh ada timnya nih, ada tim make up, ada juga misalnya yang kayak manajernya, kostum, wardrobe Enggak gitu. sih, aku sampai sekarang masih sendiri dan dibantuin orang tua. Jadi dibantuin mama, nyiapin baju dibantuin mama, terus nyanyi diantar sama mama sama papa. Jadi masih lingkup keluarga aja. Oh, berarti nih Enak ya. yang berperan penting setelah kalau Kak Hana nyanyi ini orang tua dong pastinya. Iya. Papa Berarti kemanapun Hana manggung, orang tua selalu ikut dong ya? selalu ikut. Oke. Kalau boleh tahu nih manggung paling jauh itu di mana sih? Gimana ya, udah pernah sih di Kalimantan gitu, di luar. Wow, sampai Sampai luar Pulau Jawa berarti ya? Wah, keren sekali. Itu udah lama. Hari raya yang kemarin, hari raya yang tahun ini tuh sebenarnya udah masuk 3. Tapi ternyata ada pandemi kayak gini jadi kayak batal. Oh, luar biasa loh. Keren. Karena ini udah nyanyinya sampai Kalimantan. Iya. Berarti ini apa ya? Udah jam terbangnya udah termasuk luar biasa. tinggi ini. Iya, terus juga job yang di Taiwan itu juga batal karena COVID ini. Ya, semua juga ngalamin sih. Tapi nggak apa-apa, rezeki kan nggak kemana ya. Iya, semoga Ya kan? tahun depan lebih baik lagi. Amin. Amin. Udah hilang biar kita bisa langsung ketemu. Bisa. Pasti nih nanti kalau kita udah stabil, kita bisa roadshow lagi. Bahkan kita undang lagi Kak Hana nih di acara Panggung Rakyat RTV. Pasti mau dong? Pasti mau dong, kangen banget. Ya mau. Nah, Pokoknya kalau misalnya Kak Hana nih jadi kita undang, dijamin bapak prosedur kita datang. Prosedur ya namanya. Bukan bapak produser ya, bapak prosedur. Sekarang namanya ganti gitu. Iya. Tapi nih tadi kita udah nanya-nanya nih sama Kak Hana tentang perjalanan karirnya. Iya. Tentu Kak Hana ini punya target dong dan cita-cita untuk kedepannya. Oh iya, karena masih muda. Pasti perjalanannya pun masih panjang. Nah, terus. untuk target dan cita-cita Kak Hana kedepannya itu apa sih? Aku pengen jadi penyanyi dangdut yang nasional ya, kayak idol aku Kak Valen. Jadi dia bisa di stasiun TV yang besar, terus dia dapat banyak penghargaan. Jadi kayak gitu sih aku targetnya. Pengen sampai sukses, pengen sampai menasional. Wih, Luar biasa. anak muda zaman sekarang. Tapi, ini harus ditiru. Pasti. Nah, buat sahabat RTV atau fansnya dari Kak Hana, pasti lebih penasaran lagi nih. Kita bakal ngobrol apa, tapi jangan kemana-mana. Oh, ada lagi nih cuplikan Ada kita. lagi. Ini dia cuplikan. Antusiasi sekali karena selama ini dia hanya melihat di TV saja, RTV. Ternyata RTV bisa datang ke daerahnya dia, termasuk di daerah Lumajang ini, dan masyarakat tahu bahwa RTV itu mengadakan panggung rakyat.
Kalau pesan saya doakan sukses selalu untuk RTV dengan program-programnya dan dengan tayang-tayangnya mungkin yang lebih bagus lagi dan lebih etis lagi. Sukses selalu buat RTV dan RTV makin jaga. Buat acaranya seru banget, ramai banget, penontonnya banyak banget. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayang di Claudia, ini salah satu lagu yang akan saya bawakan nanti ya. Buat acaranya bener-bener luar biasa banget, seru banget, kompak banget. Nah, kita kembali lagi nih, masih ngobrol-ngobrol dengan Kak Hana. Tapi kali ini ada yang beda. Kita bakal nanya-nanya nih, yang belum tahu buat sahabat RTV atau buat fansnya Kak Hana nih. Bakal kita ulik di sini, ngobrol-ngobrol sama Kak Hana. Oke, kita mulai ya Kak. Jadi ini kita ada sebentar, kita harus jelasin juga. Ini ada pertanyaan, kita akan beri beberapa pertanyaan. Kak Hana harus jawab cepat. Oke, harus jawab cepat. Tapi setelah dijawab nanti ada alasannya. Ya, ya pasti. dong. Oke, kita mulai aja langsung ya. Kita mulai ya. Oke. Udah siap ya? Buat siapa nih yang mau tanya nih duluan nih? Jawabnya langsung cepat dan kenapa sih kasih itu alasannya? Nanti Yes. kita kasih alasannya. Oke, kita Oke. mulai ya. Oke, lu dulu kali ya Kak. Boleh. Duet sama Via Valen atau Agnes Monica? Sama Via Valen. Kenapa tuh? Karena ya satu ini sih, satu aliran kan, pop dut gitu. Jadi Oke, enak sih. lah. Oke, Siap, nah, lanjut. sekarang gini, liburan ke pantai apa ke gunung sih? Ke pantai. Ke pantai. Wah, Kenapa seru. nih? Karena nggak capek. Kalau ke gunung harus nanjak. Oke, Saya lanjut. Pilih mandi atau nggak makan pas manggung? Nggak mandi. Ya iyalah, nggak mandi aja juga kelihatannya juga. pasti lapar banget Kak. Kalau nggak lagi manggung, selama manggung nggak dikasih makan. Iya. Lemes Iya pasti. sih. Oke, kita lanjut ya. Diputusin apa diselingkuhin? Wah, Diputusin. kenapa tuh? Diputusin, kenapa tuh? Kalau diputusin itu kan langsung putus. Kalau diselingkuhin tuh pasti ada, nanti putusnya tuh ada rasa yang ganjel. Oh ya ampun, aku diselingkuhin, oh, aku gini ya. Oh, aduh. Pasti masih ada Insecure bekas kalau gitu ya. diselingkuhin gitu. Mantap. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Ganteng atau humoris? Humoris. Oke, berarti Aduh, bapak prosedur kita nih. Udah terbang deh. Lanjut. kita lanjut ya. Dipeluk atau meluk sih? Dipeluk. Wah. Waduh. Kayaknya semua cewek juga maunya dipeluk deh ya. Aduh, lemes, Cuk. Ngabarin atau nggak dikabarin? Dikabarin. Loh, kenapa tuh? Ya nggak tahu, aku tuh suka aja dicariin, suka aja di spam chat gitu, aku suka. Jadi aku suka dikabarin. Suka dikepoin berarti nih, gitu? Iya, tapi aku nggak suka ngabarin karena pengen orangnya tuh penasaran gitu loh. Jadi spam chat dulu, terus baru aku balas. Oh, Aduh. pengen spam chat. Berarti sengaja ngilang nih biar dicari. Ya enggak sih, ya enggak ngilang, tapi Enggak juga. Ini yang bikin laki-laki Biar sampai depan dimanapun dulu berada. chatnya. Gimana? Ini bikin laki-laki dimanapun berada merasa deg-deg-ser. Oh, iya, merasa deg-deger pastilah. Soalnya kan bingung. Yo. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Pilih kopi apa teh? Pilih teh. Pilih teh. Tali teh, oke. Oke, cukup kali ya. Cukup kali. Ada. Kayaknya lucu juga nih kayak Seru, buat, seru, seru. buat Permainan kayak gini cowok-cowok nih fansnya Kak Hana Hmm. tentunya. Mereka kayaknya, oh ternyata chatku nggak dibahas itu dia pengen dicariin. Mungkin kayak gitu ya. Oh iya. Ini kalau misalnya aku jadi cowoknya Kak Hana nih udah. Lo jangan lo. Lo jangan Oh, iya. ngarep deh lo. Iya, nggak ngarep sih, karena soalnya udah nanti ada yang nonton perhara nih. Oke, Bahaya. pertanyaannya tadi kita udah cukup. Mm-mm. Nah tapi pasti ada lebih penasaran lagi nih. Iya. Pasti ada yang beda. Kak Hana ini bakal nampilin sesuatu. Oh, yang tadi di awal ya? Iya. Tapi jangan kemana-mana. Tetap nonton kita di Panggung Rakyat RTV.
Ini dia cuplikan. Buat acaranya seru banget, rame banget, penontonnya banyak banget. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayang di Claudia, ini salah satu lagu yang akan saya bawakan nanti ya. Buat acaranya bener-bener luar biasa banget, seru banget, kompak banget. Ya, Nah, kita balik ketemu lagi. nih, kita balik lagi. Yes. Kali ini kita bakal nampilin sesuatu yang beda dari Kahana. Pasti pada penasaran banget dong. Tadi kita kan udah janjiin ada di awal segmen kita, kalau Kahana nanti mau nyanyi nih. Iya. Dan bawain alat musik loh, luar biasa. Oh iya, Ya. bisa nih kali kita nyanyi bareng. Bisa dong. Iya dong. Sorry. Gimana? Enggak, aku agak ini, agak Kamu kelupaan. kayaknya grogi deh ya. Iya, nih Kayaknya gimana kamu ya? grogi ngobrol sama Kahana. Gimana? Iya sih. Sebenarnya groginya nih nanti nih habis Sahara pulang nih. Kayaknya kamu lebih grogi sama Kahana nih. Kayaknya nggak- sih gitu. Tapi kan kita dari tadi ngobrol nih sama Kahana. Dan kita juga beberapa kali ngingetin kalau ada fansnya Kahana. Kalau boleh tahu nama fansnya tuh apa ya Kak? Soalnya dari tadi nih kita belum ngulik ini nih. Oh iya, nama fans clubnya aku itu Hana Malaysiaku. Halo, HMK semuanya. Hana Malaysiaku ya berarti. Halo, Hana Malaysiaku. Buat fansnya Kahana, Hana Malaysiaku. Ada IG-nya Kak? Ada kok Kak, ada IG fans clubnya. Oke. Jadi kalau susah ngomong Hana Malaysiaku itu kalau manggil bisa dipanggil tuh HMK gitu. HNK. HNK. Kayaknya sapa dulu nih buat sahabat RTV dan HNK. Iya, Halo hai HNK. semua. Halo buat sahabat RTV dan Hana Malaysiaku semuanya. Tahu nggak Kak? Hmm. Tadi kita udah bahas tentang karir, Nah, perjalanannya menjadi penyanyi dangdut, iya. hobinya. Oke. Tapi yang bakal kita tanya nih, Kahana ini punya pacar nggak sih? Hai, ini yang ditunggu-tunggu lelaki. Iya. Jawabannya adalah Nggak punya. bangga sekali. Nggak punya. Waduh. Kenapa? Ya, Kenapa suka belum punya ini? Kenapa? Apa karena Baru putus? mama papa larang apa gimana gitu? Nggak sih, masih mau ini sih fokus nyanyi sih. Kalau temen deket sih pastinya ada, tapi mau lebih fokus buat nyanyi dulu, buat karir dulu. Wih, cakep. Buat teman-teman dekatnya, kalian cuma sebatas dekat. Ingat. Ingat. Nah, tadi kan Kahana nggak punya pacar. Terus Kahana katanya pengen fokus dulu. Tapi gimana caranya Kahana ini membagi waktu antara itu manggung benar. sama kuliah? Iya kan? Jadi, Lebih fokus juga. Kalau buat kuliah aku itu, kuliahnya aku ambil yang kelas karyawan. Jadi masuknya itu 1 minggu cuma 3 kali. Nah, jadi aku ambilnya juga yang kelas sore gitu sih. Oke. Oh, gitu. Kalau boleh tahu nih, jurusannya ambil apa nih, Kak? Aku ambil jurusan hukum. Hukum. Luar biasa. Baik-baiklah dengan teman-teman dekat. Kalian akan siap dihukum kalau bikin salah. Iya. Jangan main-main dengan Hana Monina. Jadi aku ambil kelas karyawan itu supaya bisa jalan dua-duanya. Nyanyi juga jalan, terus pendidikan juga jalan. Cakep. Nah, itu Mantep. Kahana ini kegiatannya kan tadi cover lagu, nyanyi, bikin video klip bahkan kemarin. Ya. Nah, boleh kali ya sedikit dinyanyiin lagunya Kahana nih. Nah, Lagu. ini nih, yang Atau tadi Kahana ya, yang boleh tadi. nyanyi- Iya, boleh nih Kahana nyanyi sedikit nih buat HNQ atau sahabat RTV yang lagi nonton. Pastinya Iya. udah kangen banget dengan suara Kahana. Pasti, karena udah lama banget kan, ini nggak denger nih lagu yang dinyanyiin Kahana ini. Atau bahkan suaranya Kahana. Boleh, Ini boleh nggak sih lagunya terserah, bukan lagu aku Boleh atau lagu dong. yang Nggak lagi apa-apa, sekarang? bebas. boleh. Buat Kahana bebas. Sekarang ya Kak? Iya. Tahun depan. Refnya aja ya. Iya, boleh. Apapun aku terima, Kak. Lagunya lagu terbaru yang lagi hits gitu loh. Cakep tuh, apa tuh? Rose Doll ya. Wes, lo oke. Ini lagu buat para cowok
aku mewakili perasaan cewek ini ya. Wah, aku nyanyi sama dulu. kamu nih kayaknya Kak. Aku jadi pelaku dong nih. Yaudah aku nyanyi ya. Oke, baiklah. Lost dong dan lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih yang ente tak tukok nih tenan Mas Elingo yang mantan aku no kabarmu tandane iku ora rindu kangen keringet bareng awakmu. Siapa yang setuju nih? Kita harus manggung lagi. Gimana buat Itu sahabat? lagunya pesan buat cowok ya. Kebetulan yang di belakang kamera ini kayak ngerasa gimana gitu. Oh gitu. Jadi nyanyiin gitu. So laki semua nih banyak nih. Gimana HNQ udah terobati belum Ah, nih sama pasti. suaranya Kak Hana? Pasti Ya kangen sedikit manggung mengobati kangen. Ya kangen manggung, sedikit mengobati kangen suaranya. Pasti. Oke. Nah, tadi katanya Kak Hana ini bisa Main instrumen. main instrumen alat musik loh, luar biasa. Tadi Kak Hana Nah. udah nyanyi, terus Kak Hana juga bisa main alat musik. Boleh kali ya kita Boleh, nyanyi boleh. sambil mainin alat musik? Atau bahkan nyanyi bareng sama kamu boleh? Ya, boleh lah, yuk. Gimana? Sudah siap. Oke, udah Warnanya siap. pink, Apa warnanya nih? pink, unyu-unyu. Luar biasa, boleh Kak? Apa ya? Siap. Sugeng dulu ya Kak. Boleh, Sugeng Dalu. Tentang si ati saiki wis rada terang masih isi kadang kelingan kowe sing tak sayang Iya. saiki mung cerita lara pun kadung bekas ning dodo Barihe ati sing mbok paringi wis cukup berapa kata baleni. udah ya Kak. Luar biasa. Luar Belajar sih biasa. jadi sastra. Nah, tadi nih kita udah ngobrol-ngobrol tentang karirnya, tentang hobinya, bahkan kita udah nyanyi bareng nih. Wah, Terakhir nih, apa sih harapan Kak Hana untuk musik dangdut ke depannya? Semoga bisa tambah menasional dan berkualitas lebih baik lagi iya. dan bisa mendunia diterima oleh kalangan masyarakat dari yang anak-anak sampai dewasa sampai yang tua. Pokoknya dangdut masyarakat. harus go internasional. Iya, pokoknya gitu. Cakep. Ya, Kita harus pamit. Untuk bincang-bincangnya mungkin segini aja kita ngobrol-ngobrolnya Kak Hana. Terima kasih terima kasih banyak untuk waktunya loh. Iya. Udah ngasih banyak ke sahabat RTV atau Hana Q yang belum Iya. tahu tadi. banyak info-info. Info-info terbaru juga dari Kak Hana. Ya. Kak Hana, sehat selalu. Jaga kesehatan ya. Salam juga buat Terima orang tua ya. kasih. Iya, kakak juga dan semua orang yang ada di situ juga jaga kesehatan, Amin. jaga jarak. Sukses. Sehat selalu semuanya. Ya. Kak Hana, sukses selalu untuk video klipnya dan lain-lain. Semoga sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah ya. Makasih untuk waktunya, Iya, Kak. Kak. Terima kasih. Dadah. Bye.